saya ingin bertanya Pak Agung tentang materi yang keempat Pak Agung tentang good network ya. Dan di sini disampaikan bahwa untuk bisa membangun relasi yang kuat. Nah, dengan cara membangun dan memelihara dengan orang-orang yang relevan dengan goal kita. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara Coach Agung membangun relasi yang kuat, gitu ya, seperti yang sampaikan tadi, di sela-sela waktu dan aktivitas Coach Agung yang super padat, gitu ya, sehingga Coach Agung bisa membangun relasi yang kuat yang bisa mendukung karir Coach Agung khususnya di Live Good ini. Nah, mudah-mudahan jawaban dari Coach Agung ini nanti bisa menjadi motivasi untuk kita semuanya, para leader Live Good yang luar biasa, dan bisa membuat kita semakin semangat lagi gitu ya untuk terus bergerak dan maju. Oke, mungkin itu saja Coach Agung. Terima kasih atas penjelasannya. Mohon disampaikan secara detailnya. Terima kasih Coach Agung. Go Diamond, go Diamond. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Miftah atas pertanyaannya. Itu pertanyaannya keren banget ya. Beliau bilang bagaimana gitu ya, cara membangun relasi yang kuat di sela-sela kesibukan gitu ya. Bapak Ibu, saya tahu yang di sini gitu, yang hadir itu kita punya satu kesamaan, benar ya Bapak Ibu ya. Kira-kira ada nggak yang tahu kesamaan kita apa gitu ya di sini? Ada nggak? Kita punya satu kesamaan di lain begitu banyak perbedaan kita, latar belakang dan sebagainya, kita punya satu kesamaan Bapak Ibu. Kesamaannya apa? Kita sama-sama punya waktu 24 jam Bapak Ibu. Apapun kesibukan kita punya waktu 24 jam. Nggak ada teman-teman. Orang sukses itu waktunya lebih panjang, orang yang gagal waktunya lebih pendek. Nggak ada. Semua waktu kita 24 jam Bapak Ibu ya. Makanya kalau waktu kita 24 jam, fokuslah sama kelebihan Bapak Ibu. Jadi gini, saya tahu strength saya fokus sama itu, biarpun saya juga punya kelemahan. Seperti saya bilang tadi, saya berangkat pagi, pulang sore, dan saya namanya di kantor, saya juga punya tanggung jawab, saya juga fokus urusan di kantor, tapi saya itu punya banyak tantangan. Gitu. Namun fokus saya apa? Fokus apa kekuatan saya, gitu ya. Apa kekuatan saya, gitu. Saya bilang tadi, saya bersyukur di Live Good ini, gitu ya. Kita ketemu leader-leader hebat, kita banyak belajar, gitu ya. Dan saya sebelumnya saya juga belajar dengan yang lain, gitu. Sehingga saya juga punya network, gitu. Makanya mungkin Bapak Ibu ada yang baru mau membangun networknya itu baru di Live Good, ada yang sebelumnya dan lain sebagainya, gitu ya. Saya memang kelebihan saya, gitu. Saya punya network itu sebenarnya lumayan banyak Bapak Ibu ya. Saya sebenarnya kerja di 7 perusahaan yang berbeda. Saya juga pernah ikut 6 atau 7 bisnis yang berbeda, dan itu network semua Bapak Ibu ya. Dan belakangan saya juga aktif di sosial media, gitu. Itu juga network Bapak Ibu, gitu. Makanya sebenarnya gini, tugas Bapak Ibu sekarang harus tahu kondisi Bapak Ibu sekarang apa, gitu ya. Fokus sama kekuatan Bapak Ibu. Jadi tahu, makanya seperti saya bilang tadi, ku tahu yang ku mau. Kalau ku tahu yang ku mau, tahu kondisi sekarang apa kekuatan kita. Gitu ya, saya bilang tadi, kita semua punya waktu 24 jam. Apalagi, mohon maaf, yang Bapak Ibu mungkin waktunya lebih banyak dari saya. Saya yakin Bapak Ibu mungkin punya kelebihan waktu, namun kurangnya apa? Mungkin skillnya, ya skillnya ditambah. Punya kurangnya teman, ya cari teman. Jadi zaman sekarang, zamannya era online, teman kita itu, jujur saya setiap hari itu bisa nambah teman. Tiba-tiba ada yang japri, yang DM, setiap hari ada. Saya bilang tadi, padahal saya sendiri waktu saya nggak banyak, gitu ya. Artinya kalau Bapak Ibu punya waktu yang lebih banyak tadi, ya manfaatkan dengan baik, gitu ya. Makanya saya selalu sampaikan, kalau teman-teman perhatikan kunci poin tadi, Bapak Ibu punya mindset yang benar. Pada saat punya mindset yang benar tuh akan melihat itu begitu banyak kemudahan. Oh, saya punya waktu banyak, saya berumah tangga, saya banyak peluang. Oh ya, saya aktif di sosial media, saya banyak menyapa, saya banyak berkenalan, gitu ya. Saya bilang tadi, karena waktu saya banyak. Mungkin skill saya nggak banyak. Tahu nggak Bapak Ibu, saya sampaikan tadi di kesimpulan saya. Skill itu terasah karena apa? Repetition Bapak Ibu, karena action. Itu skill itu terjadi adalah the mother of action, itu skill Bapak Ibu. Gitu ya. Gitu ya. Skill itu adalah ibunya action, itu skill. Jadinya jangan pernah berharap punya skill kalau kita nggak banyak action yang terrepetition, yang berulang-ulang. Action kita berulang-ulang itu menjadi skill. Mungkin waktu saya nggak banyak, saya bilang tadi, gitu ya ibaratnya. Namun saya punya mungkin network yang lebih lama, itu yang saya berdayakan. Mungkin Bapak Ibu sekarang waktunya lebih banyak, tapi mungkin networknya belum terlalu banyak atau skillnya, lakuin aja sebenarnya. Gitu. Makanya saya yakin waktu kita sama 24 jam dan kita punya ibaratnya background yang berbeda-beda, tapi
ku tahu yang ku mau. Jadi Bapak Ibu harus tahu apa yang Bapak Ibu mau, strong why-nya, fokus sama kekuatan Bapak Ibu, fokus sama kekuatannya. Saya yakin mungkin Bapak Ibu ada background ibu rumah tangga, fokus sama kekuatan itu, ibu rumah tangga gitu. Ada background seperti Kak Miftah, beliau adalah apa namanya salah satu pahlawan devisa dari Taiwan, fokus sama itu Bapak Ibu ya, gitu ya. Saya bilang tadi itu seorang pahlawan devisa itu linknya sebenarnya global Bapak Ibu. Dia bisa main ibarat di Indonesia, dia main global juga bisa gitu ya, ibaratnya di Taiwan bisa, teman-teman pahlawan devisa di beberapa negara bisa. Jadi gini, fokus kekuatan kita gitu. Namun yang disyukuri kita punya waktu gitu ya, 24 jam, gunakan dengan baik-baik gitu loh. Makanya saya sering ini ya, mungkin Bapak Ibu ya, mungkin tim-tim saya yang dekat tahu, saya kadang malam gitu ya atau pagi pada saat orang ini tuh saya apa, saya janjian, saya mencari daftar nama Bapak Ibu, mungkin yang lain lagi rebahan gitu ya, atau lagi happy-happy, saya lagi cari daftar nama gitu loh. Karena saya tahu sukses itu butuh habit Bapak Ibu, itu yang Bapak Ibu harus pahami, sukses itu ada habitnya, ada habit orang sukses Bapak Ibu. Kalau Anda mau sukses, punya habitnya Bapak Ibu, gitu loh. Makanya saya bilang tadi, habitnya apa? Saya bilang tadi, gigih, cari daftar nama, follow up gitu ya, cara ngundang, presentasi. Contoh Bapak Ibu, besok Senin Bapak Ibu ada webinar, Bapak Ibu udah kepikiran nggak mengundang berapa, gitu loh. Jangan sampai setiap minggu webinar lewat begitu saja, terus berakhir bulan berharap, aduh, saya kok nggak dapat income. Pertanyaan Bapak Ibu, setiap webinar ngundang berapa? Itu pertanyaan saya bilang tadi. Nah, gimana caranya ngundang? Bapak Ibu harus punya daftar namanya. Daftar nama itu raw materialnya Bapak Ibu ya. Nah, kalau daftar namanya kurang, cari. Zaman sosial media itu bisa cari di mana-mana, Bapak Ibu. Zaman sosial media itu bisa cari di mana-mana. Yang sekarang lagi ramai itu TikTok, gampang banget. Bapak Ibu cari daftar nama di TikTok. TikTok itu bisa gratisan, bisa promosi juga bisa. Semua itu cepat, Bapak Ibu. Saya itu kalau enaknya, kalau udah tahu caranya, orang yang DM kita, orang yang japri kita, Bapak Ibu. Jadi nggak perlu kita yang japri-japri, orang yang japri kita. Pak Agung, gimana sih caranya? Saya mau bergabung. Saya mau, Pak Agung, saya mau. Dia yang DM kita, Bapak Ibu. Dia yang DM kita. Makanya saya bilang tadi, kita harus punya mindset-nya dulu. Gitu. Saya udah punya mindset, punya skill-nya. Skill itu terasah dengan apa? Waktu, action. Kalau kita mau belajar, saya bilang tadi. Gitu loh. Itu akhirnya apa? Kita punya network-nya. Itu makanya 5 itu kalau Bapak Ibu itu kombinasi banget. Saya bilang tadi, punya mindset-nya, punya skill-nya gitu ya, mau belajar, punya network, ujung-ujungnya apa? Action gitu ya. Nah itu jawaban saya secara umum ya Bapak Ibu ya, tadi karena Kak Miftah juga sampaikan, semoga teman-teman background-nya apapun itu bisa gitu ya, saya bilang tadi, sehingga tugas kita sebenarnya tugas kita itu adalah memperbanyak. Kualitas itu terjadi karena kuantitas gitu. Jangan pernah berharap saya ingin dapat orang yang bagus gitu, jangan, itu mimpi Bapak Ibu. Ingin dapat yang orang yang bagus itu mimpi kalau kita tuh nggak ada kuantitasnya. Kualitas itu ada pada saat ada kuantitas. Makanya fokus dengan aktivitasnya, gitu ya. Fokus sama aktivitasnya. Gitu. Jangan berharap saya ingin memprospek orang yang sudah punya segalanya. Ngapain? Kalau menurut saya Bapak Ibu, fokus mindset kita. Fokus orang yang mau dibantu. Saya selalu sampaikan gini, kalau kita mau prospek orang, cari orang yang terbuka, cari orang yang open. Filter Bapak Ibu. Kalau dia nggak terbuka, ngapain kita ngejar-ngejar orang? Cari orang yang terbuka. Cari orang yang mau dibantu Bapak Ibu. Gitu, cari yang butuh tambahan income, cari yang butuh tambahan penghasilan. Dia terbuka, nggak mau dibantu, nggak butuh tambahan penghasilan, itu cari. Mau dia kaya, mau miskin, tapi cari itu. Karena ada Bapak Ibu, dia kaya tapi dia mau dibantu, boleh. Atau dia butuh, malah kebalikannya, dia sebenarnya nggak mampu tapi nggak mau dibantu, ngapain? Gitu loh. Jangan habis energi kita ngebantu orang nggak mau dibantu gitu ya. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat dipahami. Gitu. Terima kasih kami atas pertanyaan. Monggo ya. Terima kasih untuk jawaban yang luar biasa. Selanjutnya saya persilahkan Pak Abdurrahman. Silakan Pak Abdurrahman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekali materi yang telah disampaikan oleh Pak Agung itu memang luar biasa. Itu tidak sekedar logika tapi dari hati. Itu luar biasa. Apa yang disampaikan, tidak perlu kita bagaimana orang itu bergabung. Tapi yang pertama kita materinya adalah ingin membantu kepada banyak orang untuk memberikan informasi bisnis yang luar biasa. Dan hari ini memang saya di lapangan banyak penuh tantangan, ada yang sedikit saya pertanyakan walaupun kita ngapunten terkadang maunya berdebat, saya tidak mau berdebat kan gitu. Yang pertama
saya presentasi di pondok pesantren dan dia mengatakan, bagaimanakah absahnya jual beli? Saya bilang, ini kita ini jual tuku. Jual tuku, akadnya kan beli tuku, tapi kan tukunya kan tidak kelihatan kan, seperti itu. Ini halal apa enggak? Jual beli itu ada barang, ada uang. Kan seperti itu. Akhirnya saya juga bertanya, nah sama nggak ikut membeli online, apakah barang itu ada di depannya? Kan nggak ada, masih ada di tokonya sana, kan gitu ya Pak. Jadi ini yang sering selalu mendebat terus masalah kehalalan kita jual beli. Padahal sudah saya jawab, jual beli kita itu sudah sah karena saya jual toko, kan seperti itu. Terus bertanya lagi, lah itu mengenai $10, ya itu kan termasuk untuk membuka tokonya, biaya untuk membuka tokonya. Ketika kita membuka toko konvensional, ada biaya listrik, ada biaya pekerja, ada biaya air dan sebagainya, banyak biaya. Itu juga saya sampaikan, itu kan ya tidak ada yang menunggu kan ya perusahaan. Ya, untuk itu kami ingin tahu bagaimana solusinya. Menjawab ini kan selalu penuh dengan pertentangan. Cuman itu yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih juga pada Bapak Agung, auranya ke diri saya karena materinya itu luar biasa dari pemaparannya. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo silakan Pak Agung. Oke, terima kasih. Sebenarnya ada dua pertanyaan ya tadi Pak Hendri ya. Yang pertama gitu ya tadi lebih ke arah ini ya. Kayaknya gimana caranya biar orang nggak banyak perdebatan ya. Tadi itu dibilang yang pertama tentang di pondok pesantren yang apa namanya tentang akad jual beli gitu ya. Saya bilang tadi. Ya kalau saya sih saya nggak menjawab secara teknis ya. Sebenarnya lebih ke arah logika gitu ya. Kalau teknis nanti pun kita ada materinya khusus tentang bagaimana kehalalan dan sebagainya, itu ada materinya, nanti kita juga kasih slide-nya gitu ya. Yang saya perlu sampaikan sebenarnya ini dasarnya yang harus dipahami sebenarnya. Kalau saya tuh gini, biasanya menyampaikan sesuatu tuh saya lihat energinya gitu ya. Ibarat makanya di awal mindset saya bantu orang, itu mindsetnya. Jadi gini, jangan sampai kalau saya tuh gini, saya tuh juga orangnya bukan tipikal orang yang suka berdebat gitu ya, saya bilang tadi. Kalau berdiskusi ayo, tapi kalau berdebat, kalau merasa dia benar ya saya niatnya bantu gitu. Berarti pertanyaan dia mau dibantu apa enggak itu penting, saya bilang tadi. Makanya di awal itu niat kita apa? Kalau mau dibantu, kita lihat dia mau belajar, dia mau pingin tahu gitu ya. Atau dia mau berdebat, karena gini ya, kadang namanya masalah kepercayaan, belief itu beda. Jadi belief itu nggak bisa diperdebatkan. Dalam arti itu ya nggak mungkin kalau dia memang niatnya nggak bergabung ya nggak bergabung gitu. Saya bilang tadi. Tapi kalau di awal tanyain, kalau saya orang seperti saya tanya, kalau boleh tahu Bapak tertarik nggak tentang bisnis ini? Kalau tertarik saya jelasin. Nah kita ada dalilnya gitu ya. Saya bilang tadi ibarat masalah keabsahan dan sebagainya, kita ada dalilnya kalau tertarik gitu ya. Makanya di awal tanyain, maksudnya gini. Karena bahaya Bapak Ibu ya untuk teman-teman yang baru bergabung, kalau kita dapat energi yang negatif, kalau teman-teman terbiasa gitu ya, akhirnya apa? Capek gitu ya. Tapi kalau melihat orang-orang yang, dia sebenarnya pinginnya tahu untuk memang biar meyakinkan dia untuk bergabung, itu energinya positif biarpun dia bertanya. Makanya Bapak Ibu kalau sering akan tahu dari ini energi apa yang dia sampaikan. Apakah dia mau berdebat hanya nunjukin bahwa bisnis ini nggak cocok buat dia, gitu, atau dia memang ingin tahu lebih. Itu yang pertama harus di ini gitu. Saya bilang tadi kalau seandainya gini, saya sebenarnya ingin tahu, mohon dijelaskan lebih rinci. Itu kita bisa jelasin sebenarnya. Saya bilang tadi bisnis zaman sekarang semua itu eranya era online gitu ya. Produk kita nggak semua produk fisik, ada produk digital gitu, ada produk virtual gitu. Saya bilang tadi. Makanya nggak mesti harus produknya fisik, dan kabar baiknya di Live Good ini kita bisa jual produk fisik, kita juga bisa jual ibaratnya produk digitalnya gitu. Saya bilang tadi itu juga namanya jual beli tentu ada akadnya gitu ya. Saya bilang tadi untuk teknis dan sebagainya nanti kita ada materi khusus tentang masalah gorornya, masirnya gitu ya, halal dan lain sebagainya gitu ya. Kita juga ada materi khusus. Makanya saya bilang tadi kalau menurut saya Pak Abdullah ibaratnya dilihat dia itu mau, jadinya gini, kalau saya lihat mau berdebat, skip aja kalau saya sih, gitu. Karena saya niatnya bantu, dia mau dibantu apa enggak itu. Makanya saya selalu berpikir tuh, kalau orang
mau serius tuh saya dapat energinya orang ini mau dibantu apa enggak. Jangan terkuras energi. Kadang mohon maaf ada banyak orang down karena kita tuh salah fokus gitu. Salah fokus tuh maksudnya apa? Kita fokus pada energi orang yang nggak mau dibantu itu capek Bapak Ibu. Energi orang nggak mau dibantu tuh capek. Makanya saya lihat itu ini orang ini benar-benar pingin tanya serius atau dia hanya pingin berdebat gitu ya. Kalau bertanya dijelasin, tapi kalau berdebat kalau menurut saya skip aja. Nah itu pertanyaan pertama. Nah pertanyaan kedua, masalah maintenance, kembali lagi saya bilang tadi itu sebenarnya apalagi saya lihat sebenarnya Pak Abdul tadi sebenarnya sudah bisa menjawab sebenarnya gitu. Saya bilang tadi ini semua tentang mindset. Makanya tadi saya sampaikan ini mindset kita tentang strong belief. Kita sendiri harus yakin bahwa bisnis live good itu mudah itu dulu. Pada saat bisnis itu mudah, transfer knowledge kita, belief kita ke orang lain bahwa bisnis ini mudah, sesimpel itu sebenarnya. Makanya pada saat orang ada kendala, merasa challenge sedang $10, coba tanya balik, coba boleh tahu nggak kalau ini kita mindsetnya bisnis loh, saya bilang tadi bukan investasi, mindsetnya bisnis. Coba di mana ada bisnis semurah ini, gitu ya, dengan kewajiban sekecil ini hanya $10, namun bisa penghasilan jutaan di mana? Saya tanya balik, kira-kira ada nggak bisnis yang nggak ada kewajibannya? Tanya balik kalau saya, ada nggak bisnis yang nggak ada kewajibannya? Hanya ingin dapat hak aja nggak ada kewajibannya, ada nggak? Di sini kan jelas gitu ya, kita ada namanya biaya berlangganan, biaya maintenance, bisnis apa yang nggak ada perawatannya. Tanya balik, kalau saya tuh lebih suka itu menurut dia kira-kira ada nggak bisnis, tanya balik. Kalau saya suka berdiskusi gitu, ada nggak bisnis yang semurah ini, modal apa sekecil ini, kewajiban sekecil ini tapi dapat hasil yang gede, ada nggak? Kalau ada saya mau bergabung, balikin gitu. Makanya saya bilang tadi itu makanya kitanya harus believe dulu, yakin. Pada saat yakin kita mudah untuk meyakinkan orang gitu. Keyakinan itu tuh kita transfer ke orang. Makanya jujur, kenapa saya bergabung dan yakin bisnis ini keren, karena saya sendiri berapa kali saya bergabung, mungkin 6-7 bisnis Bapak Ibu, nggak ada bisnis yang modalnya semurah ini, kewajibannya sekecil ini, gitu ya saya bilang tadi, produknya semurah ini dan seberkualitas ini, tapi penghasilannya segede ini, nggak ada. Makanya itu alasan saya mengapa saya bergabung gitu ya. Di bisnis lain bahkan sebulan 50 juta kita harus ada kewajiban. Bisnis lain ada yang 1 juta Bapak Ibu. Gitu, ada yang 5 juta saya ada kewajiban dan sebagainya. Di sini hanya ratusan ribu, bukan ratusan ribu, hanya $10 gitu ya. Itu bisnis yang makanya apa saya bilang tadi, semua tentang mindset. Pada saat teman-teman punya mindset berkelimpahan, kelilingi diri Anda orang-orang punya mindset berkelimpahan, itu mindsetnya. Gitu ya. Jangan energi kita habis sama mindset orang yang mohon maaf recehan gitu ya. Di sini Bapak Ibu fokus sama orang-orang, bantu orang di luar sana, pasti yakin banyak yang mau dibantu gitu ya. Moga apa yang saya jelaskan bisa dapat dipahami. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agung untuk jawaban yang sangat luar biasa. Fokus kepada orang yang mau dibantu. Terima kasih. Selanjutnya penanya nomor 3, yang terakhir, Bapak Salwa Kampar, silakan. Oh maaf, Ibu, silakan. Ibu Salwa Kampar, silakan Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah. Salam dari Kampar. Salam. Oke, Pak Agung, terima kasih atas kesempatannya. Gini Pak Agung, karena Bu Salwa latar belakangnya bisnis juga, bisnis interior. Jadi kadang ada konsumen itu bertanya juga tentang live good gitu kan. Cuman bingung juga kadang mau mengclosingnya gimana Pak. Dah itu aja Pak. Karena kadang konsumen Bu Salwa ini udah mapan lah gitu secara ekonomi. Cuman masih bertanya juga. Cuman karena kita pemula masih di live good kan Pak. Bingung jadinya mau closingnya gimana Pak. Dah itu aja Pak. Terima kasih. Silakan Pak. Bu Salwa, kalau boleh tahu yang dia tanyakan apa, Bu Salwa? Cara mengclosing. Bukan. Maksud saya tuh ini konsumennya bertanyanya seperti apa ke Bu Salwa? Itu kan sudah kita jelaskan gitu kan Pak, tentang live good. Terus mengclosingnya itu gimana gitu? Tuh mengclosingnya ya. Makanya gini ya. Sebenarnya yang tadi saya sampaikan, bisnis ini simple sebenarnya, jangan kita yang bikin rumit gitu ya. Ibaratnya gini, market kita luas. Di Indonesia aja market kita lebih dari 200 juta gitu ya. Market kita itu besar banget, lebih dari 200 juta market kita gitu ya. Jadi ya tugas kita, ya saya bilang tadi itu secara umum ya, bantu orang gitu. Makanya
pada saat gitu ibaratnya, oh tadi Bu Salwa ada ibaratnya kliennya interior yang bertanya, kita lihat sebenarnya dari sana tuh ada istilahnya gini, Bu Salwa ya, ada istilahnya buying signal gitu ya, ada signal tanda-tanda dia itu tertarik gitu ya, ada buying signal. Makanya kita sendiri harus bisa bahasanya menyadari gitu ya, dia itu ada buying signal apa enggak gitu, karena jujur banyak yang PHP gitu ya, sehingga apa, banyak energi kita fokus sama, boleh bilang gini, kadang kita energi kita fokus sama satu orang, kemudian di luar sana tuh banyak orang yang mau dibantu gitu loh. Kalau saya jujur, kalau saya tuh tugas saya tuh karena gini, di bisnis ini simpel, tugas kita berbagi aja selebar-lebarnya, jangan seolah-olah semoga si ini gabung-gabung, enggak, berbagi sebanyak-banyaknya aja gitu ya. Ibaratnya saya hanya berdoa kalau memang dia rezeki rezeki buat dia, mungkin dia akan menjadi partner saya, ya udah lepasin gitu ya Bu Salwa. Jangan, maksudnya gini, jangan kemelekatan, oh dia nanya gini dia mau bergabung sebagai ini. Menurut saya tuh, kalau saya sih lepaskan aja, boleh di follow up, tapi dari sana kita akan tahu buying signalnya. Buying signal dalam arti itu gini, dari sana ketertarikannya tahu. Nah, dari sana ketertarikannya akan tahu dia ini tertarik apa enggak, atau sekedar bertanya aja. Sebenarnya lebih fokusnya sebenarnya Bu Salwa, fokus sama kekuatan Bu Salwa, fokus sama ke dalam. Maksud gini, kalau Bu Salwa punya kepantasan, dilihat Bu Salwa, oh kayaknya naik peringkat, mudah, cepat seperti saya. Kenapa saya di awal bisa cepat? Saya tuh create story, saya di beberapa bisnis saya selalu create story. Maksudnya apa? Mudah orang bergabung karena apa? Karena sayanya itu proven gitu ya. Karena saya itu membuktikan sesuatu. Gitu. Contoh kayak Bu Salwa, kalau ada yang seperti itu, kalau dia nanya jelasin aja, sok jual mahal, kita jangan dikejar. Fokus sama kekuatannya Bu Salwa gitu ya. Jangan seolah-olah kita kegeeran gitu loh. Apalagi mohon maaf, kita mungkin baru belum mencapai apa-apa, terus berharap dia yang mungkin dia sendiri nggak butuh-butuh amat di sini, kita kejar-kejar, malah jadinya dia jadi klien kita di interior, jadi nggak bagus gitu. Menurut saya itu mending tetap jaga silaturahmi, jangan fokus ke dia. Rezeki itu di mana-mana Bu Salwa. Jangan sampai gini, kita fokus sama satu orang, kita lupa banyak ribuan yang orang kita butuh bantu di Kampar gitu. Jadinya jaga silaturahmi aja kalau dia datang ini gitu loh. Mungkin sedikit sama sharing tentang pencapaian. Jadi gini, sebenarnya kalau Bu Salwa fokus sama pertumbuhan Bu Salwa, kalau dia datang tanya ngobrolin gitu, terus sambil cerita tentang pencapaian kita, dia pasti akan kepo. Dari sana kita tahu buying signal dia tertarik apa enggak. Tapi kalau dia biasa aja, ya udah lupain aja gitu. Jadi biarin dia yang tanya, kepo sama kita, jangan kita yang kejar-kejar. Sebenarnya kan pilihan begini, kita mau tangan di atas atau tangan di bawah. Kalau tangan di atas, tugas kita itu adalah memberi manfaat buat banyak orang, jangan memberi manfaat buat 1-2 orang. Kadang rezeki kita terbatas, kenapa? Karena fokus 1-2 orang, semoga aja ibu yang interior tuh mau gabung, energi kita ke sana, sedangkan dia itu belum berjodoh, akhirnya apa, yang lain mau bergabung jadi tertunda karena energinya ibu ke sana gitu loh. Nah, tugas kita sebenarnya adalah memberikan manfaat buat banyak orang yang ada di Kampar itu, sebanyak-banyaknya. Tugas kita beri manfaat aja. Kalau dia datang, ya udah cerita tentang interior seolah-olah kita nggak butuh-butuh amat gitu. Dari awal, nanti lama-lama nanti Bu Salwa akan melihat buying signal. Kalau dia nanya-nanya, dia yang japri, dia nanya tentang ini, itu ada buying signal. Tapi kalau enggak, menurut saya tuh jangan. Maksudnya gini, orang sukses itu nggak harus si A yang bergabung gitu loh. Si B juga bisa. Banyak kita berpikir, kalau orang kaya pasti tim besar belum tentu. Di sini tuh nyari orang yang mau dibantu, itu kuncinya. Banyak orang seperti orang-orang sukses di kita tuh, orang yang background-nya bukan siapa-siapa gitu ya. Sekarang tuh rata-rata sudah pencapaian sukses di Live Good gitu ya. Artinya siapapun bisa sukses. Cirinya apa? Dia terbuka, dia mau dibantu, dia butuh penghasilan, itu cari dia mau terbuka nggak, mau dibantu nggak. Jadi dia butuh penghasilan nggak, itu cari. Kalau ternyata klien itu hanya nanya, tapi dia kriteria ini nggak, dia terbuka nggak, dia mau dibantu nggak, dia butuh penghasilan, kalau nggak ya lupain. Kalau menurut saya mau bantu banyak orang, itu mindset kita harus berkelimpahan, mindset kita harus bantu orang sebanyak-banyaknya, bukan 1-2 orang. Pada saat kita fokusnya bantu 2 orang, ya udah, jadinya rezeki kita ke 1-2 orang itu gitu ya. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat dipahami. Terima kasih.